nama aku Niken Mega Pramesti dengan NPM 22130230414. Di sini aku akan membahas video pembelajaran tentang reaksi senyawa hidrokarbon pada materi kimia kelas 11. Nah, apa sih reaksi senyawa hidrokarbon itu? Mari kita simak fenomena berikut ini. Salah satu senyawa yang melimpah di alam adalah senyawa hidrokarbon. Senyawa ini tersusun atas atom karbon dan atom-atom lain seperti hidrogen, oksigen, nitrogen, dan atom karbon itu sendiri yang terikat pada atom karbon. Pembakaran adalah reaksi hidrokarbon yang paling umum terjadi dalam proses menghasilkan energi. Ketika senyawa hidrokarbon seperti metana atau oktana dibakar dengan oksigen, reaksi eksoterm terjadi, melepaskan sejumlah besar energi dalam bentuk panas dan cahaya. Produk utamanya adalah karbon dioksida dan air. Proses ini digunakan dalam kendaraan bermotor dan pembangkit listrik. Namun, pembakaran hidrokarbon juga berdampak terhadap polusi udara dan perubahan iklim karena emisi gas rumah kaca seperti CO2. Setelah melihat fenomena yang disajikan, pasti sudah sedikit tahu bukan apa itu reaksi senyawa hidrokarbon? Nah, pokok pembahasan pada video pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, reaksi oksidasi atau reaksi pembakaran, yang kedua, reaksi substitusi, yang ketiga, reaksi adisi, dan yang terakhir, reaksi eliminasi. Baik, kita akan memulai pada pembahasan yang pertama. Reaksi oksidasi adalah reaksi antara senyawa hidrokarbon dengan oksigen. Reaksi oksidasi atau reaksi pembakaran terbagi menjadi dua, yaitu pembakaran sempurna dan pembakaran tidak sempurna. Pembakaran sempurna adalah terjadi ketika ketersediaan oksigen cukup dan hasil reaksinya adalah karbon dioksida dan uap air. Contohnya adalah C3H8 gas bereaksi dengan 5O2 gas menjadi 3CO2 gas plus 4H2O gas. Pembakaran tidak sempurna terjadi ketika ketersediaan oksigen kurang. Hasil reaksinya dapat berupa gas karbon monoksida dan uap air. Contohnya pembakaran tidak sempurna propana atau gas dalam LPG. Yang selanjutnya adalah reaksi substitusi. Reaksi substitusi adalah reaksi pengganti atom hidrogen dengan atom lain pada alkana. Contohnya yaitu sebagai berikut. Nah, atom H diganti dengan atom Cl. Begitu juga dengan salah satu atom Cl diganti dengan H dan menjadi CH3Cl plus HCl. Yang selanjutnya adalah reaksi adisi. Reaksi adisi adalah reaksi penambahan gugus pada ikatan rangkap dengan cara memutuskan ikatan rangkap pada alkena dan alkuna. Nah, terdapat beberapa jenis reaksi adisi, yaitu yang pertama, adisi atom hidrogen atau hidrogenasi. Contohnya adalah sebagai berikut. Nah, pada gambar tersebut, dengan menambahkan sepasang atom hidrogen ke ikatan tak jenuh. Yang selanjutnya yaitu adisi atom halogen atau halogenasi. Secara umum, halogenasi adalah reaksi kimia penggantian satu atau lebih atom hidrogen dengan atom dari unsur halogen. Pada contoh ini yaitu penggantiannya dengan atom Cl. Yang ketiga yaitu adisi asam halida. Adisi jenis ini harus memenuhi kaidah Markov-Nikov, yaitu atom hidrogen dari asam halida akan terikat pada atom C yang mengikat atom hidrogen lebih banyak. Contohnya adalah sebagai berikut. Nah, akan tetapi apabila reaksi tersebut menggunakan sinar UV atau katalis H2O2, maka akan berlaku aturan anti-Markov-Nikov, yaitu atom hidrogen akan terikat pada atom C yang memiliki sedikit atom hidrogen. Contohnya adalah sebagai berikut. Nah, kedua atoran tersebut baik Markov-Nikov maupun anti-Markov-Nikov menghasilkan senyawa yang lebih stabil disesuaikan dengan kondisi saat bereaksi. Aturan Markov-Nikov menekankan pada karbokation yang lebih stabil. Sedangkan aturan anti-Markov-Nikov menekankan pada radikal yang lebih
Yang terakhir adalah reaksi eliminasi. Reaksi eliminasi adalah reaksi pengurangan atau eliminasi gugus atau substituen tertentu dari hidrokarbon sehingga terbentuk ikatan rangkap. Reaksi eliminasi biasanya ditandai dengan terlepasnya molekul kecil seperti air, amonia, HCl atau HBr seperti pada contoh berikut ini. Nah, pada contoh ini Br dan H akan lepas dan menjadi HBr. Selanjutnya yaitu reaksi hidrokarbon dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu pembakaran. Hidrokarbon seperti bensin dan gas alam terbakar untuk menghasilkan energi. Ini digunakan dalam kendaraan, pemanas, dan pembangkit listrik. Yang kedua yaitu pembuatan bahan bakar. Proses pengolahan minyak mentah menghasilkan berbagai jenis bahan bakar seperti bensin, diesel, dan aftur yang digunakan untuk transportasi. Yang ketiga adalah industri kimia. Hidrokarbon menjadi bahan baku untuk pembuatan plastik, deterjen, dan berbagai produk kimia lainnya. Misalnya etena digunakan untuk memproduksi plastik polietilin. Keempat yaitu pengolahan makanan. Minyak nabati yang merupakan hidrokarbon digunakan dalam memasak dan pengolahan makanan. Dan yang kelima yaitu aromaterapi dan parfum. Beberapa hidrokarbon aromatik digunakan dalam industri parfum dan aromaterapi untuk memberikan aroma yang menyenangkan. Baik, berikut adalah penjelasan reaksi senyawa hidrokarbon. Kurang lebihnya saya mohon maaf. And see you.